sweetheart. Good night. Carly, where's the cocaine? Listen to me, all right? Please don't. I'm sorry, Mom. This is Charles Cooper. Martin Parker. His real name is Thomas Mackenzie. He's an ex-federal agent. To get to Carly. You think you got what it takes? Bercerita tentang seorang mantan agen federal Amerika Serikat yang berusaha melupakan kenangan masa lalunya dengan hidup damai bersama putrinya. Namun dirinya terpaksa berhadapan dengan seseorang di masa lalu yang menaruh dendam kepadanya. Film ini dibintangi oleh aktor laga kawakan Scott Adkins yang berperan sebagai Martin. Disutradarai oleh James Nunn yang dirilis pada tahun 2016. Di suatu pagi di kota London yang cerah, terlihat seorang pria bernama Martin yang mengawali harinya dengan berolahraga. Setelah itu dia pun bersiap untuk berangkat kerja. Martin bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah bank. Setelah selesai bersiap, Martin kemudian membangunkan anaknya bernama Carly. Martin terdiam sejenak saat menatap foto mendiang istrinya yang berada di dinding dapur. Mereka kemudian pergi untuk menjalankan aktivitas setiap harinya. Sebelum ke tempat kerja, Martin mengantar anaknya ke sekolah terlebih dahulu. Kemudian terlihat lampu sorot mobil menerangi rumahnya. Saat dia membuka pintu, tiba-tiba beberapa kawanan perampok menyerangnya dengan pemukul. Karena mendapat beberapa pukulan di kepala, Martin pun akhirnya pingsan. Setelah itu, terdengar teriakan dari putrinya yang disekap oleh perampok tersebut. Martin yang terbangun dari pingsannya ditodong senjata oleh mereka. Tak disangka, perampok yang berencana merampok narkoba itu salah alamat. Martin menyuruh perampok itu memeriksa kertas alamat di rumahnya. Namun karena mereka tidak mau dilaporkan ke polisi, mereka tetap berencana membunuh Martin. Martin kemudian terpaksa membunuh mereka untuk menyelamatkan putrinya. Setelah itu, dia menelpon polisi untuk melaporkan perampokan yang terjadi di rumahnya. Belum sempat dia bicara, tiba-tiba dia kembali pingsan akibat luka yang ada di kepalanya. Sementara itu di Washington, seorang petinggi FBI bernama Gail menelpon anggotanya bernama Ray karena mendapat kabar Martin dalam masalah. Tak disangka Martin ternyata adalah anggota agen federal Amerika Serikat yang sekarang sedang mengambil cuti lama untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, Martin yang sudah siuman terbangun di rumah sakit. Namun dengan kondisi tangan yang diborgol, dia kemudian memanggil polisi yang berjaga di luar kamarnya. Martin menanyakan di mana putrinya. Inspektur Quinn mengatakan bahwa Carly berada di panti asuhan. Dia juga mengatakan bahwa Martin ditangkap akibat tindakan pembunuhan. Martin mencoba menjelaskan dia hanya membela diri karena pembunuh tersebut ingin membunuhnya. Namun Quinn tidak menghiraukannya dan pergi meninggalkan Martin. Sementara itu di panti asuhan Cavendish, terlihat Carly sedang murung karena mencemaskan ayahnya. Kemudian datang seorang petugas bernama Stacy. Dia mencoba mengajak bicara Carly. Namun Carly yang mencemaskan ayahnya tidak terlalu menghiraukannya. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya terpaksa membunuh perampok karena melindunginya. Berpindah ke Martin yang sedang menonton televisi, ia melihat berita dirinya yang ditangkap sebagai seorang pembunuh. Sedangkan di Amerika Serikat, di kediaman mewah milik seorang kakek bernama Cooper. Setelah itu datang asisten pribadinya yang memperlihatkan kepadanya berita pembunuhan Martin di televisi. Cooper yang sepertinya memiliki masalah pribadi dengan Martin kemudian menanyakan keberadaannya. Di lain tempat terlihat sebuah mobil yang sedang terparkir. Di dalam mobil tersebut ada seorang pembunuh bayaran bernama Bishop. Dia sedang mengincar targetnya di sebuah bar. Sedangkan di dalam bar terlihat banyak orang sedang bersenang-senang. Target Bishop terlihat sedang mengkonsumsi narkoba di dapur bar. Dengan membawa senjata yang dipasang peredam suara, Bishop masuk ke bar tersebut dan langsung membunuh semua orang yang berada di dalam bar. Bishop kemudian masuk ke dapur untuk mencari targetnya. Setelah menemukannya, Bishop langsung menembak targetnya hingga tewas. Setelah selesai membunuh target, dia menerima telepon dari Cooper. Cooper memberikan perintah untuk segera membunuh Martin dan menangkap anaknya. Dengan bayaran 2 kali lipat asal dia mampu membunuhnya dalam waktu 1 hari.
Sementara itu di rumah sakit, Martin menelpon Ray untuk meminta bantuannya. Ray mengatakan kalau dalam 2 jam dia akan menjelaskan kepada pihak berwajib tentang identitas agen rahasia Martin. Martin kemudian meminjam pulpen untuk mencatat nomor Ray. Dia juga mengambil selotip yang ada di catatan perawat itu. Setelah perawat itu pergi, dia membuka borgolnya dengan selotip tersebut. Setelah itu, Martin melumpuhkan polisi yang berjaga di depan kamarnya dan bersiap untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Tiba-tiba, polisi menghadangnya, namun Martin dengan mudah melumpuhkan mereka. Sementara itu, Bishop yang memiliki alat pelacak canggih di mobilnya berhasil mendapatkan informasi keberadaan Carly. Beruntung, sebelum dia sempat menemuinya, Carly sudah dipindahkan ke tempat lain. Martin yang sudah sampai ke panti asuhan tersebut mencoba mengelabui petugas di sana dengan mengaku sebagai anggota polisi. Namun petugas itu tidak mempercayainya. Dengan terpaksa, Martin juga melumpuhkan petugas tersebut. Setelah itu, ia segera masuk untuk mencari keberadaan anaknya. Tidak disangka, Bishop ternyata lebih dulu datang ke sana. Dengan menyamar sebagai polisi, Bishop sudah berada di depan komputer untuk mencari informasi keberadaan Carly. Tak lama berselang, Martin kemudian datang menemui Bishop. Ia mengira Bishop adalah petugas panti asuhan tersebut. Setelah melihat sebuah senjata di dekat Bishop, ia mulai curiga. Dan kecurigaannya benar ketika Bishop mengambil senjata itu dan menembakinya. Namun Martin berhasil kabur dari sana. Bishop terus berusaha untuk mengejarnya. Akan tetapi dia salah jalan dan kehilangan jejak Martin. Ternyata Martin kembali ke ruang komputer sebelumnya dan berhasil mencatat lokasi keberadaan anaknya. Dia juga menghapus data dirinya serta menghancurkan ponsel milik Bishop. Setelah berhasil keluar, Martin menggunakan taksi menuju lokasi anaknya. Di lain tempat, Ray telah tiba di Bandara Washington untuk menyelamatkan Martin. Dia menghubungi Gail untuk melacak keberadaannya. Sementara itu di jalan, terlihat Bishop dengan alat canggihnya berhasil mendapatkan nomor telepon dari taksi yang membawa Martin. Bishop segera menghubungi sopir tersebut. Ia mengaku sebagai polisi dan mengatakan bahwa orang yang dibawanya adalah seorang kriminal berbahaya dan menyuruh sopir tersebut untuk menghentikan mobilnya di SPBU. Dia berkata kepada Martin akan berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Namun Martin mulai curiga karena ia melihat SPBU itu masih penuh. Setelah tiba di sana, sopir itu buru-buru pergi ke sebuah minimarket. Tak lama berselang, Bishop muncul dan memeriksa mobil taksi itu. Namun Martin sudah tidak berada di sana. Bishop kemudian mengecek kamera CCTV yang berada di dekat SPBU. Hingga akhirnya Bishop melihat Martin pergi dengan menumpang di belakang truk pengangkut. Karena truk tersebut berjalan lambat, tidak butuh waktu lama bagi Bishop untuk mengejarnya. Namun Martin berhasil lolos dengan masuk di kereta gantung. Bishop kemudian menawarkan sejumlah uang kepada penumpang yang bersama Martin jika berhasil melumpuhkan Martin. Setelah itu, Bishop segera pergi lebih dulu ke tujuan dari kereta gantung tersebut untuk menghadang Martin. Di dalam kereta gantung, orang yang tergiur akan bayaran Bishop berusaha melumpuhkan Martin. Namun, Martin dengan mudah mengalahkan mereka. Dia kemudian meminjam ponsel salah satu penumpang untuk menghubungi Ray. Martin menyuruh Ray untuk menemuinya di terminal ujung kereta gantung. Tiba-tiba, Bishop yang sudah menghadangnya menembaki Martin. Tak lama berselang, Ray datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, salah satu tembakan Bishop berhasil mengenai perut Martin. Di tempat lain, terlihat Stacy sedang membawa Carly ke tempat persembunyian yang disiapkan polisi. Stacy menenangkannya dan menyuruhnya beristirahat di sana, dengan mengatakan kalau ia akan segera dibawa menemui ayahnya. Di dalam mobil, Ray menghubungi Gail untuk menemukan Carly. Namun karena Martin kehilangan banyak darah, Ray segera pergi ke rumahnya untuk mengobati Martin. Adegan berpindah ke Bishop. Dia terlihat menuju kantor polisi untuk mencari informasi tentang Carly. Bishop juga menghubungi Cooper untuk menjelaskan kegagalannya. Sementara itu Ray yang telah tiba di rumahnya segera merawat luka Martin. Dia kemudian menghubungi Gail kembali untuk melacak keberadaan Carly. Gail mengatakan kalau orang yang menyerang Martin adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Sementara itu di rumah, Martin berkata kepada Ray
bahwa kematian istrinya karena kesalahannya. Dia juga mengatakan Cooper meledakkan mobil itu untuk membunuhnya, bukan istrinya. Ray berusaha menenangkan Martin dan menyuruhnya berhenti menyalahkan diri sendiri. Tak lama berselang, Bishop telah tiba di kediaman Ray dengan membawa senjata dan bom yang berada di dalam koper. Sedangkan Martin dan Ray bersiap pergi dari kamarnya. Saat mereka keluar, Bishop yang sudah menunggu langsung menembaki mereka. Martin dan Ray segera kembali ke kamarnya untuk mengambil senjata. Kemudian mereka membidik Bishop yang ada di luar kamar. Bishop yang sudah memasang bom mencoba memancing amarah Martin dengan mengatakan akan membunuh Carly setelah selesai membereskan Martin. Tak lama setelahnya, bom itu meledak. Bersamaan dengan ledakan itu, Bishop langsung menembaki mereka. Sialnya, saat mereka ingin kabur, Ray tertembak di dadanya. Martin berusaha membawa Ray yang terluka untuk keluar. Sesaat setelah Martin membawa Ray dengan mobil, nyawa Ray tidak tertolong. Ray tewas di perjalanan. Sementara itu di tempat lain, Gal yang berhasil mendapatkan nomor Stacy langsung menelponnya dan mengatakan akan mengirim beberapa orang ke sana untuk mengamankan Carly. Kemudian terlihat Bishop yang berhasil mengejar mobil Martin. Setelah memeriksa mobil tersebut, di sana hanya ada mayat Ray. Bishop masuk ke mobil tersebut untuk mencari petunjuk. Ternyata Martin bersembunyi di belakang mobil. Dia langsung menodongkan senjatanya kepada Bishop. Martin menyuruh Bishop mengemudikan mobil itu untuk menuju suatu tempat. Di perjalanan, Bishop terus mengejek Martin. Dia juga menyinggung tentang kematian mendiang istri Martin. Tak lama setelahnya, mereka sampai di sebuah pelabuhan. Martin kemudian membawanya ke sebuah kapal. Di lain tempat, Cooper sedang berada di mobil terus memandangi Carly. Tak disangka ternyata Carly adalah cucunya dan mendiang istri Martin adalah anak Cooper. Ternyata Cooper menyalahkan Martin atas kematian anaknya. Sedangkan Martin yang mengikat Bishop di sebuah kapal dan mengambil ponselnya. Martin menyuruh Bishop untuk menelpon Cooper dan menjebaknya untuk datang ke kapal tersebut. Ternyata Bishop berhasil melepas pengikatnya dengan pisau yang diselipkan di sarung tangannya. Dan setelah itu pertarungan pun terjadi. Bishop yang berhasil mengikat Martin dengan rantai kapal berkata bahwa ia telah membunuh Quinn untuk mendapatkan informasi keberadaan Carly. Mendengar itu, Martin langsung mengamuk dan berhasil menjatuhkan Bishop ke air. Setelah itu, Martin segera pergi untuk menjemput anaknya. Ternyata Bishop belum tewas. Ia kembali melacak keberadaan Martin. Di waktu bersamaan, Stacy membangunkan Carly dan mengajaknya pergi karena situasi sudah tidak aman. Sementara itu, Martin dan Bishop secara bersamaan bergegas menuju tempat Carly. Saat Stacy dan Carly ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Cooper muncul dan membunuh kedua petugas keamanan itu. Cooper lebih dulu menemui Carly. Dia mengatakan kepada Carly bahwa dirinya adalah kakeknya. Cooper berusaha merayu Carly agar mau ikut dengannya. Sedangkan Martin yang sudah tiba mengambil senjata di garasi mobil. Dia kemudian memeriksa tempat tersebut. Di sana terlihat banyak anak buah Cooper sedang berjaga. Sialnya, Cooper berhasil merayu Carly agar bersedia ikut dengannya. Sedangkan di luar, Martin berusaha melumpuhkan anak buah Cooper satu persatu. Dan di dalam rumah, Cooper membawa Carly pergi lewat pintu belakang. Saat Martin berjalan menuju rumah, tiba-tiba Bishop datang dan menghantamnya. Mereka melanjutkan pertarungan maut yang sempat tertunda. Martin berhasil mengenai Bishop, hingga Bishop tewas tertancap sebilah besi. Martin kemudian memasuki rumah tersebut. Di sana, dia berhasil menemukan Cooper yang berusaha membawa pergi Carly. Martin yang melihat anaknya ketakutan terpaksa membuang senjatanya. Saat dirinya hampir dibunuh, dia melemparkan pisau ke arah Cooper dan mengambil senjata yang dibuang untuk membunuh rekan Cooper. Setelah tewasnya Cooper, kini Martin bisa menjalani hidup normalnya bersama sang anak. Dan selanjutnya, film pun berakhir.